Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Ibu. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan berkat serta rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di acara pembukaan ujian karya tulis ilmiah angkatan ke-9 SMA Swasta Katolik Baktiarsa. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Pengawas Pembina, Ibu Mur, dan juga kepada Suster Agusta selaku Ketua Yayasan Santo Gabriel. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pendidik sekaligus pembimbing dan penguji serta peserta didik sekalian. Suster, Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan, serta peserta didik semester 6 sekalian, sebelum kita memulai acara ini, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang terhormat Suster Agusta Palma selaku Ketua Yayasan Santo Gabriel Maumere, yang terhormat PLT Kepala SMA Swasta Katolik Baktiarsa Pak Petrus Afendi, yang terhormat Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan yang saya banggakan, peserta didik semester 6 dan khususnya yang hari ini akan mengikuti ujian karya tulis ilmiah. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Kita patut bersyukur kepada Allah Tritunggal Maha Kudus karena atas berkat dan rahmat-Nya kita semua dapat hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti pembukaan karya tulis ilmiah ke-9 SMA Swasta Katolik Baktiarsa dengan penuh semangat. Pada kesempatan ini, izinkan saya selaku Ketua Pelaksana Ujian Karya Tulis Ilmiah ke-9 melaporkan kegiatan karya tulis ilmiah sebagai berikut. 1. Dasar pelaksanaan. Pelaksanaan karya tulis ilmiah ini berdasarkan kepada Surat Keputusan Kepala Sekolah nomor 473/I 21.7/SMA 0046/C/2022 mengenai pembentukan panitia penyelenggara karya tulis ilmiah. Tujuan. Adapun tujuan dari pelaksanaan karya tulis ilmiah ini adalah untuk menguji kemampuan menulis peserta didik, terutama dalam tulisan ilmiah. Karya tulis ilmiah ini juga dijadikan sebagai salah satu persyaratan kelulusan. Yang saya hormati Suster Ketua Yayasan Santo Gabriel,
yang saya hormati pengawas pembina sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu pembimbing dan penguji, yang saya banggakan peserta didik kelas 12 atau semester 6 yang hari ini akan berproses mulai dengan pembukaan dan juga akan menyelesaikan karya ilmiah ini dengan waktu yang sudah ditetapkan. Puji syukur kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita boleh berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Perjalanan yang panjang sudah dilewati oleh peserta didik selama 3, 2, dan 1 tahun dalam proses mengerjakan karya tulis ilmiah. Banyak suka, duka, air mata, tangisan, pengorbanan, kesabaran, dan karena semuanya itu hari ini kita berkumpul. Tapi ini bukan suatu akhir, tetapi kalian masih berproses dan terus berjuang sampai pada karya kalian nantinya akan dipublikasikan. Ini adalah kerinduan kami kurang lebih selama 9 tahun. Dengan proses karya tulis ilmiah ini, kami terus melakukan pembenahan mengikuti perkembangan dunia pendidikan. Tahun ini kami memutuskan untuk mengubah makalah menjadi artikel, karena tentunya kita tahu bahwa isu kurikulum paradigma baru yang sudah saya coba pelajari bahwa nantinya kedepannya adalah esai atau artikel ilmiah itu akan menjadi syarat kelulusan yang berlaku di tingkat SMA. Dan kita sudah membuktikan, kita sudah mulai duluan ya, tepuk tangan dulu untuk kita ya. Kita sudah mulai itu. Dan ini adalah syarat kelulusan yang menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar. Dengan karya ilmiah dapat menumbuh kembangkan semangat literasi siswa. Dan hari ini tema yang kami pilih adalah karya tulis ilmiah membangun kesadaran literasi generasi muda. Karena tentunya kita tahu bahwa dengan adanya teknologi digital dan sekarang zaman semakin berkembang, budaya literasi itu semakin tergerus ya. Sekarang banyak anak-anak muda yang cenderung plagiat atau cenderung mengambil karya-karya orang. Dan untuk tugas itu semacam kita lihat itu banyak mengadopsi dari internet, dari mana-mana, dan tentunya ini sangat miris. Nah, tentunya dari semua proses yang sangat melelahkan ini sudah banyak pihak yang sudah terlibat. Oleh karena itu, yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Suster Ketua Yayasan yang hari ini sudah berkenan hadir untuk bersama kami sebagai tuan rumah sekaligus sebagai perwakilan orang tua. Mungkin saya katakan begini karena suster juga ibu asrama ya sekaligus ya, dan ini sangat baik sekali. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada suster kepala sekolah yang sungguh memberikan dukungan yang sangat luar biasa kepada kami dalam hal ini sebagai penyelenggara, sehingga kegiatan ini bisa berjalan hingga pada hari ini terjadi pembukaan. Kami selama ini tetap berkoordinasi dengan beliau bila mana ada hal-hal yang perlu kami ubah atau kami lakukan. Yang ketiga, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Muriati selaku pengawas pembina sekolah yang selalu setia setiap tahun yang selalu membuka kegiatan kami. Itu tanda bahwa kami selalu mendapat dukungan dari Ibu yang dalam hal ini mewakili pemerintah, sehingga kami semakin kuat, kokoh berdiri untuk tetap melanjutkan KIR ini untuk terus berkembang dari waktu ke waktu. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu pembimbing yang sudah setia membimbing anak-anak kita semua. Yang saya hormati dan kasihi Ibu Pengawas SMA Smas Baktiarsa,
yang saya hormati Suster Marcelina, Kepala Sekolah yang di sini diwakili oleh Pak Fendi, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, pegawai, yang saya kasih dan saya banggakan siswa-siswi Semaska Baktiarsa. Terus terang kita biasanya menyampaikan rasa ya. Setiap kali kita omong, kita rasa apa? Terus terang saya merasa bangga dengan kalian semua. Saya merasa bangga dari ibu pengawas, para guru, pegawai, anak-anak, teristimewa dengan program ini. Program ini KIR itu wajib, syarat kelulusan. Ini saya bahagia sekali dengan ini. Saya ini KIR juga sebagai salah satunya. KIR dan juga bagaimana anak dibina di sini menghasilkan pribadi yang tangguh. Itu saya suka dengan kata tangguh. Tangguh berjuang dan mau tidak puas dengan hasil. Selalu kenapa dia bisa dapat nilai tinggi, saya tidak, berarti saya harus berjuang. Bersaing, ya semangat bersaingnya tinggi. Walaupun mungkin intelektualitas atau secara IQ dia biasa-biasa, tetapi semangat, daya tangguh dan daya juangnya itu saya apresiasi anak ini. Kita semua juga bisa begitu, ya kita semua bisa begitu. Saya tidak tahu ya, tetapi hasil dari KIR itu sendiri menurut saya tidak hanya sekedar menghasilkan karya, tetapi lebih dari itu harus bisa mengubah pola perilaku dan cara berpikir. Cara berpikir yang orang katakan KKS. KKS itu apa? Kritis, kreatif, dan sistematis. Jadi itu yang ada di otak kita. Kalau itu belum kita miliki, saya belum acung jempol dengan sambutan pengawas pembina sekaligus membuka secara resmi kegiatan ujian karya tulis ilmiah angkatan ke-9 Semaska Baktiarsa. Kepada Ibu Muriati, waktu dan kesempatan kami berikan. Yang saya hormati Suster Ketua Yayasan, yang saya hormati Bapak PLT Semas Baktiarsa, yang saya hormati pula semua guru dan tenaga kependidikan Semas Baktiarsa, dan yang saya sangat banggakan para peserta KTI. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi, Ibu. Pertama-tama patutlah kita mengaturkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya karena perkenannya maka sampai dengan saat ini kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara segar. Suster, Bapak Ibu serta anak-anak sekalian, KTI untuk Semas Baktiarsa sudah 9 tahun. Karena saya mengikuti, akhir-akhir ini saya mengikuti secara terus-menerus, dan pada hari ini saya mendengarkan dari laporan Ketua Panitia maupun sambutan dari Bapak PLT maupun Suster Kepala Yayasan. Ini ada tahapan yang baru. Yang pertama, kali ini KTI kalian disuguhkan atau dipresentasikan atau dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah. Tepuk tangan untuk yang kedua, artikel ilmiah kalian nantinya setelah melalui proses revisi oleh tim editor akan diterbitkan di dalam sebuah buku yang ber-ISSN. Tepuk tangan sekali lagi. Untuk itu, saya sebagai wakil pemerintah memohon
kita juga harus melihat secara jeli apa isi atau laporan atau artikel ilmiah dari peserta didik kita. Karena yang membaca bukan hanya kita, karena kita sudah terbitkan dalam bentuk buku. Jangan sampai kalau kita melalaikan kontennya, isinya, nanti orang tertawa kita. Begini saja kok sudah bisa dimasukkan ke dalam buku yang ber-IS. Jadi tolong tim editor kerja betul maksimal supaya hasil kita memuaskan semua pihak. Pesan saya dari wakil pemerintah dan teristimewa saya sebagai pengawas pembina Diskom ini. Berikutnya untuk anak-anakku, karya tulis ilmiah yang merupakan salah satu syarat kelulusan di lembaga ini, tolong dipandang sebagai sesuatu yang harus kalian lakukan dalam rangka membekali diri untuk bisa berliterasi, sehingga di waktu-waktu yang akan datang Anda bisa bersaing di dalam dunia dengan segala macam regulasi yang terbaru. Kita ingat anak-anakku sekalian, di zaman industri 4.0 atau society 5.0 yang nantinya kalian tapaki, sekarang sudah mulai. Ada 3 hal Anda bisa bertahan atau bersaing atau berkompetisi di sana. Yang pertama, literasi. Yang kedua, numerasi. Dan yang ketiga, karakter. Di antara 3 ini, yang paling utama adalah karakter. Tepuk tangan untuk kita semua. Bicara panjang lebar tentang karakter. Kalian bisa pintar setinggi langit, nanti lulus dengan IP 4 cum laude, tapi kalau karakter buruk, kalian tidak bisa bersaing di dunia yang akan datang. Dan tolong, benar-benar tadi saya mengucapkan terima kasih banyak, saya dengar dari arahan atau dari suster tadi, mengingatkan kita bahwa yang utama itu karakter. Walaupun kita mungkin IQ-nya kurang atau pas-pas, kalau kita karakternya kita bagus, maka kita akan bisa bersaing atau minimal bisa survive di zaman yang serba global ini. Ya, sekali lagi terima kasih suster sudah mengingatkan kembali, menggugah kami semua bahwa yang utama itu adalah karakter. Ada kalanya kami ini lupa. Padahal kurikulum menjelaskan karakter kalau tidak baik atau nilai si kamu belum baik, kalau nilai yang lain 100 pun sebenarnya tidak boleh naik atau nilainya tetap kurang. Jadi kalau kita omong konsep terlalu mudah, memahami konsep tidak sulit. Yang sulit adalah menerapkan konsep dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang paling sulit. Ingat pesannya saya, tunjukkan dirimu bahwa kalian mampu menghasilkan KTI yang bagus di dalam tingkah lakumu di kemudian hari. Sehingga akan kelihatan, ini loh output Baktiasa. Karena tidak semua sekolah mengharuskan KTI pada saat persyaratan kelulusan. Jadi ini ada nilai tambah, dan saya minta sekali lagi tunjukkan kepada dunia bahwa Anda bisa berpikir dan bertindak ilmiah. Sekali lagi pesan saya, ini mungkin tidak gampang implementasinya. Untuk sukses tidak gampang, harus berlelah-lelah, berjerih payah, berlindangan air mata. Itulah proses. Karena ada pepatah mengatakan hasil tidak pernah mengkhianati proses. Apakah setuju? Setuju. Setuju? Saya sebagai pengawas mengucapkan selamat berjuang untuk
mempertahankan hasil karya ilmiahmu di depan para dewan juri. Semoga hasilnya memuaskan, dan sekali lagi silakan itu digunakan sebagai pijakan awal untuk kalian menempuh kehidupan yang akan datang. Dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, teristimewa Tuhan kita Yesus Kristus, serta bimbingan Roh Kudus, maka dengan ini pembukaan ujian karya tulis ilmiah angkatan ke-9 dibuka secara resmi. Selamat berjuang. Untuk kita semua, saya ucapkan selamat datang di kegiatan ujian karya tulis ilmiah angkatan ke-9 SMA Swasta Katolik Baktiarsa Maumere. Suster Ketua Yayasan Pak PLT Semas Baktiarsa, Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan, dan peserta didik sekalian yang terkasih, apa kabar? Terima kasih atas jawaban yang diberikan, menunjukkan bahwa kita semua sudah siap untuk mengikuti ujian ini. Di sesi pertama untuk ujian hari ini telah hadir di hadapan kita semua. Mari kita berikan tepuk tangan untuk penguji dulu ya. Ya, untuk penguji Ibu Estakia Mensiana Nona Esti SPD. Terima kasih atas kesediaan Ibu untuk menguji. Selamat datang Ibu. Dan saya mengucapkan profesiat dan selamat bertempur dan berjuang, dan untuk mempertanggungjawabkan hasil penulisan selama kurang lebih 3 tahun. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Lutgardis D. Elbensi dan juga Natalia Duapewan dari semester 6 MIPA 1. PA-nya Pak Kasianus Adikei yang ada di sana, dan pembimbingnya selama ini bersama dengan Pak Adi dan juga Pak Fendi sebagai guru metodologi. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita mengikuti ujian. Ada teknis yang akan saya bacakan di sini, dan itu akan menjadi perhatian bagi kita semua. Yang pertama, peserta hadir di tempat ujian 10 menit lebih awal sebelum ujian dimulai. Kedua, peserta didik menggunakan seragam rapi sesuai dengan hari ujian. 3. Peserta didik menyiapkan bahan presentasi sebelum ujian dimulai. 4. Ujian berlangsung selama 30 menit. 5. Peserta ujian melakukan presentasi kurang lebih 5 menit. 6. Sesi tanya jawab dipandu oleh moderator. 7. Penguji dan peserta ujian wajib mengisi daftar hadir ujian yang diberikan oleh panitia. 8. Ujian diakhiri dengan jabat tangan dan foto bersama. Perlu saya jelaskan beberapa poin di sini. Yang pertama adalah teknis ujian saya bacakan ini berlaku untuk semua ujian di ruangan-ruangan untuk hari-hari selanjutnya. Jadi pada saat ujian nanti tidak akan dibacakan lagi, karena ini kondisional ya. Dan yang kedua, saya selaku moderator dan juga saya mengingatkan kepada kita semua nanti pada saat mengikuti ujian, nanti yang menjadi moderator tolong benar-benar konsisten dengan waktu. Gunakan stopwatch nanti. Jadi benar-benar kita menggunakan itu karena hasil kualitas daripada para peserta ujian dan juga sebagai tim penguji itu ditentukan dari sini. Bagaimana jelinya membuat pertanyaan dan bagaimana akuratnya mereka menjawab pertanyaan itu dari waktu itu. Jadi ini benar-benar menjadi perhatian kita bersama. Yang berikut, peserta didik harus benar-benar mempersiapkan diri dengan baik. Salah satunya adalah dengan menyiapkan PowerPoint untuk presentasi. Jadi tidak kamu membaca secara panjang lebar, ya. Jadi ini benar-benar menjadi acuan untuk kita bersama. Apakah saya terlalu tegas membacakan aturan ini? Saya rasa tidak ya, pas ya. Baik, apakah sudah siap untuk mengikuti ujian ini? Anda berdua sudah siap? Siap, sudah. Oke. Ibu Esti sudah siap? Ya, ingat Ibu ya, mekanismenya melalui moderator dan juga peserta ujian ya. Baik,
Suster, Ketua Yayasan, Pak Fendi, Bapak Ibu pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik sekalian, Ibu penguji, selamat datang dan mari kita menyaksikan ujian sesi pertama. Waktu 5 menit, saya persilakan kepada kedua peserta ujian untuk mempresentasikan hasil penulisan kalian, dan waktu kita mulai dari sekarang. Jadi selamat pagi semua. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Garisdipus Palastibensi. Dan saya Natalia Duapewan. Kami akan mempresentasikan hasil penelitian ilmiah kami. Dapat dilihat pada slide pertama, judul penelitian yang kami uji adalah inovasi pembuatan lilin aromaterapi dari minyak atsiri serai. Dan pembimbing kami yaitu Pak Adi dan Pak Fendi. Pendahuluan, dalam penelitian kali ini kami membuat eksperimen dengan judul inovasi pembuatan lilin aromaterapi dari minyak atsiri serai. Apa yang menjadi alasan peneliti mengangkat judul ini? Jadi alasan kami mengangkat judul ini yaitu karena kami merupakan melakukan penelitian pertama kali. Jadi kami dari siswa kelas MIPA ingin melakukan penelitian berupa pembuatan produk. Jadi produk yang kami pilih yaitu lilin aromaterapi dari minyak atsiri serai. Kenapa lilin aromaterapi dari minyak atsiri serai? Karena di Maumere jarang sekali terjual atau jarang sekali adanya lilin aromaterapi yang beraromakan serai. Yang berikut adalah tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian kami ini adalah agar pembaca dapat mengetahui proses pembuatan lilin aromaterapi dari minyak atsiri serai. Manfaat dari penelitian kami ini yaitu memberikan informasi kepada semua orang atau kepada pembaca bahwa serai tidak hanya digunakan sebagai bumbu dapur, tetapi bisa juga digunakan sebagai alat atau bahan dasar pembuatan minyak atsiri serai. Penelitian relevan atau penelitian sebelumnya. Jadi setelah kami menentukan judul, kami melakukan riset terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Ada banyak sekali penelitian yang sudah melakukan ini, akan tetapi mereka tidak menggunakan minyak atsiri serai sebagai bahan dasar. Jadi salah satu contoh penelitian relevan yang kami ambil yaitu menurut Indrayanti tahun 2009 dengan judul penelitian aplikasi minyak atsiri dari batang serai dan kulit buah jeruk dalam sediaan lilin aromaterapi. Jadi dalam kajian penelitian ini, dalam penyajian penelitian Indrayanti, isinya mencakupi tentang pemanfaatan aromaterapi dari minyak atsiri serai dan kulit buah jeruk. Jadi ada perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang kami buat. Perbedaannya terletak pada isi dari penelitian, di mana penelitian sebelumnya berisikan tentang pemanfaatan produk, sedangkan yang kami buat adalah proses pembuatan produk. Berikutnya yaitu teori dan metode. Yang kita bahas pertama yaitu teori. Dalam teori ini terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu lilin. Lilin, pengertian lilin sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima pada tahun 2016, lilin ialah bahan yang terbuat dari parafin, mudah mencair jika dipanaskan dan dapat dimanfaatkan sebagai pelita dan membatik. Yang berikutnya aromaterapi. Menurut Jelani pada tahun 2009, aromaterapi berasal dari dua kata yaitu aroma dan terapi. Aroma sendiri memiliki arti harum dan wangi, sedangkan terapi memiliki arti pengobatan atau penyembuhan. Yang berikutnya serai. Menurut Oyen dan Dung pada tahun 1999,
Simbopagon citratus disi atau biasa dikenal dengan sereh merupakan salah satu tumbuhan rumputan atau Poaceae. Jadi Poaceae itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti rumputan. Yang berikut metode. Jadi penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen dan metode penelitian kualitatif. Subjek penelitian ialah tanaman serai dan lilin aroma. Ada beberapa langkah yang kami lakukan dalam pembuatan lilin aroma ini. Yang pertama, melakukan pengambilan data dan riset terhadap penelitian sebelumnya. Jadi kami melakukan riset terhadap penelitian sebelumnya dan kami menemukan bahwa ada banyak sekali penelitian yang membuat lilin aroma, tetapi bahan dasarnya itu tidak menggunakan minyak atsiri serai. Yang berikut, kami merancang beberapa kerangka dalam proses pembuatan lilin aromaterapi. Berikutnya lagi, penulis melakukan pengambilan minyak atsiri dari serai. Jadi terhitung kami telah melakukan 3 kali percobaan dan percobaan pertama dan kedua itu gagal dan berhasil pada percobaan yang ketiga. Yang keempat, minyak atsiri serai tersebut diaplikasikan ke dalam lilin parafin dan dilakukan uji coba. Hasil penelitian ini kami pun buat ke dalam bentuk artikel. Yang berikut adalah pembahasan. Yang pertama, proses pengambilan minyak atsiri serai. Jadi terdiri dari alat dan bahan. Yang pertama adalah kompor, wajan, minyak kelapa setengah gelas ukuran sedang, air, 10 batang serai, blender, talenan, pisau, wadah, sendok dan saringan, dan botol kaca ukuran sedang. Jadi pada proses pembuatannya, yang pertama kami memotong bagian ujung serai yang berwarna putih, potong dengan ukuran sedang. Yang kedua setelah melakukan potongan, masukkan potongan-potongan serai itu ke dalam blender, lalu campurkan juga dengan air dan minyak kelapa yang sudah disediakan, kemudian di blender lalu dihaluskan. Setelah bahan-bahan tersebut dihaluskan, masukkan ke dalam wajan yang sudah dipanaskan. Tunggu selama 20 menit agar air dari serai tersebut menyusut dan serai tersebut berubah warna menjadi kekuningan. Jika serai tersebut sudah berubah warna menjadi kekuningan, angkat kemudian disaringkan. Minyak dari hasil saringan tersebut yang disebut minyak atsiri. Minyak atsiri tersebut dituangkan ke dalam botol kaca. Jadi ini merupakan hasil produknya, hasil dari pengambilan minyak atsiri serai. Namanya milwin ya. Minyak atsiri milwin. Yang kedua proses pembuatan lilin aromaterapi. Dalam proses pembuatan lilin aromaterapi ada alat dan bahan. Yang pertama adalah kompor, wajan, air, gelas cangkir, lilin parafin, wadah aluminium, minyak atsiri serai, sumbu lilin, dan sendok. Jadi pada proses pembuatan ini, yang pertama kami melakukan pemanasan pada wajan dengan diisi air. Kemudian meletakkan wadah aluminium ke dalam wajan tersebut, tunggu hingga air mendidih. Jika air sudah mendidih, masukkan lilin parafin ke dalam wadah aluminium tersebut dan tunggu hingga lilin mencair. Sambil kita menunggu lilin mencair, kita menyiapkan gelas cangkir yang sudah diisi dengan sumbu lilin. Setelah itu, pastikan lilin sudah mencair, kemudian diangkat. Setelah diangkat, masukkan juga campuran minyak atsiri ke dalam lilin parafin yang sudah dicairkan tersebut dengan takaran 30 sendok makan dan kemudian diaduk hingga rata. Setelah diaduk, masukkan cairan tersebut ke dalam cangkir yang sudah disiapkan dengan sumbu lilin di dalamnya dan tunggu hingga lilin membeku dan dingin. Ini adalah hasil produk yang kami buat. Kami melakukan proses pengambilan minyak atsiri dan membuat lilin, kami juga melakukan uji coba. Jadi
kami melakukan uji coba itu dalam ruangan yang berukuran 2,5 meter x 2,5 meter. Kami menaruh lilin tersebut, terus dinyalakan. Ruangan tersebut ditutup kurang lebih sekitar 40 menit. Setelah kami menunggu 40 menit, terus kami buka ruangannya. Ternyata ruangan tersebut itu memiliki aroma wangi serai yang lembut dan segar, tapi aromanya itu tidak terlalu menyengat. Terus kami juga menguji keefektifannya dalam membasmi nyamuk. Jadi setelah kami lihat dalam ruangan tersebut, ternyata tidak muncul lagi nyamuk dan serangga-serangga lainnya. Terus ini dampak dari lilin aromaterapi dari minyak atsiri serai memiliki 2 dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya itu membuat kita menjadi rileks, membuat kita merasa nyaman, terus kita tidur menjadi lebih nyenyak, dan juga membuat ruangan menjadi wangi dan mengusir nyamuk. Dampak negatifnya itu asap dari lilin aromaterapi tersebut dapat membuat penderita asma itu susah bernafas. Jadi kesimpulan dari penelitian kami adalah dalam penelitian tentang pembuatan lilin aromaterapi dari minyak atsiri telah mencakup tentang proses pembuatan produk, tahap-tahap pembuatan produk, dan uji coba keefektifan produk, serta dampak negatif dan positif dari setelah penggunaan produk. Terus kami berdua berharap agar agar semua orang bisa lebih produktif dan kreatif dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Terima kasih. Semuanya tidak terciumnya tidak bagus, kamu buat 150 mungkin dengan minyak serainya buat kelipatan 600. Kalau 600-nya tidak 900, kira-kira mana yang terbaik? Yang terbaik itulah yang kamu gunakan untuk memasukkan di kamu punya tulisan. Ini masuk ke uji coba, tinggal 2 menit uji coba. Sebaiknya, ini hanya usulnya, kamu hanya menggunakannya di ruangan tertutup. Sebaiknya gunakan juga di ruangan terbuka, tercium aroma terapi atau tidak. Jelas kalau kita tutup ruangannya, kalau kita buka ya pasti kita cium. Tapi bagaimana kalau di ruangan terbuka, tercium tidak? Itu saja saya kembalikan. Terima kasih, Bu.